Waktu berjalan, dan setiap peristiwa meninggalkan jejak. Sebagian tercatat di kertas, sebagian lagi tertanam dalam ingatan masyarakat Morowali. Januari tahun 2025 dibuka dengan ujian. Kebakaran besar melanda desa Topogaro. 9 rumah, 1 bengkel, dan kios warga hangus dilalap api. Februari membawa harapan baru. Bupati dan Wakil Bupati Morowali dilantik secara definitif. Maret, namun harapan kembali diuji. Pada 22 Maret, longsor maut terjadi di kawasan proyek PT Miki, IMIP. 2 pekerja kehilangan nyawa. Hujan ekstrim juga memicu banjir di Desa Labota, merendam pemukiman dan memutus akses jalan utama. April menjadi bulan evaluasi. Pemerintah dan pihak terkait memperketat protokol keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan industri. Di saat yang sama, publik diguncang oleh terungkapnya kasus pembunuhan di kawasan kos-kosan Desa Labota. Mei, pembangunan kembali menjadi fokus. Kejaksaan Negeri Morowali mengeksekusi 5 terpidana korupsi proyek rekonstruksi sungai. Di saat bersamaan, KLHK menemukan indikasi pelanggaran lingkungan, memicu desakan pembentukan badan otorita khusus di Morowali. Juli, stabilitas diuji dari bawah. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat dimediasi di sejumlah kecamatan. Isu lingkungan menguat, terutama soal limbah domestik di kawasan padat penduduk lingkar industri. Agustus menjadi titik paling genting. Kerusuhan besar pecah pada 8 hingga 9 Agustus di kawasan PT IMIP. Aksi penjarahan dan pembakaran aset terjadi. September menjadi panggung perdebatan nasional yang menggelisahkan. Perdebatan status bandara khusus PT IMIP. Oktober kembali diwarnai insiden serius. Kebakaran hebat terjadi di menara pencucian gas buang milik PT Sulawesi Nikel Cobalt di kawasan PT IMIP. Status bandara IMIP dicabut. Di PT FMI, seorang mandor tenaga kerja asing dilaporkan tewas. November, isu ketenagakerjaan kembali mengemuka. Serikat buruh dan manajemen terus bernegosiasi. Fokus utama adalah penyesuaian tunjangan dan peningkatan fasilitas keselamatan kerja sebagai respons atas rentetan kecelakaan kerja di bulan-bulan sebelumnya. Desember, tahun ditutup dengan catatan berat. Laskar Tobuku resmi dikukuhkan di acara hari jadi ke-26. Tak berselang lama, kabar kehilangan datang dari kawasan industri. Seorang pekerja kontraktor berprofesi sebagai welder meninggal dunia, tertimpa material besi di kawasan industri. Dinas Kesehatan mencatat 73 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun. Kasus perampokan agen BRI Link terjadi di Witaponda. Isu lingkungan kembali mencuat. Penyerahan lahan mangrove Desa Torete kepada PT TAS bikin geleng-geleng kepala pecinta lingkungan. Dugaan pembuangan limbah industri oleh PT CBP melalui drainase, serta maraknya pengerusakan dan jual beli mangrove di Bungku Tengah. 1 tahun, ditulis di atas kertas, namun dampaknya nyata dalam kehidupan. Kilas balik ini bukan sekadar catatan, melainkan pengingat bahwa masa depan Morowali ditentukan oleh bagaimana kita belajar dari hari ini. Rasakan ya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan.